Hai semuanya, hari ini kita bakal bahas The Sims 4 base game, mulai dari create a sim sampai custom content. Nah, sebelumnya ini adalah evolusi The Sims dari Sims pertama, 2, 3, dan 4. Dan kalian bisa lihat ya perbedaannya di build mode-nya. Sekarang base game Sims 4 ini gratis dan bisa langsung di-download dari EA, which is bener-bener legal ya, bener-bener kita tidak pakai crack atau tidak pembelian yang ilegal gitu. Jadi kita bisa download dari EA.com, lalu pilih for Windows atau for Origin. Biasanya Origin itu buat MacBook ya, kalau Windows untuk PC dengan Windows biasa. Nanti pilih download di EA app. Aksesnya itu pasti dari aplikasi EA-nya nih. Jadi kalian download sesuai dengan device yang kalian punya. Nah, kalau untuk Windows itu namanya EA App Installer X. Kalau untuk Mac itu EA App DMG belakangnya. Dan size-nya pun beda karena entah kenapa memang di MacBook pasti lebih besar. Akselerasi grafiknya juga. Nah, setelah udah di-download nih, kita diminta bikin akun dulu, lalu baru bisa akses The Sims 4-nya. Di-download dulu ya, itu ada tulisan download complete karena aku udah download. Nah, baru deh setelah itu kita klik play. Oke, nah sekarang kita udah masuk di gamenya. Kita new game ya. Biasanya sih langsung masuk ke opsi ini kalau untuk pertama kali download. Cuma karena aku udah pernah mainin, jadi harus new game dulu. Nah, ini kita bisa pilih aspiration. Sekarang aku tuh baru tahu loh di The Sims ini itu ada preferences namanya. Karena seingat aku dulu waktu awal-awal aku main The Sims 4 yang base game belum ada preferences. Jadi istilahnya belum ada tuh suka warna apa kayak gitu-gitu. Setahu aku tuh belum, atau aku yang nggak tahu fiturnya, aku nggak tahu ya. Nah, ini pilih karakter, traits-nya gitu, aku suka apa gitu. Karena di sini aku pilih expression-nya painter, jadi aku pilihnya pasti kreatif karena itu akan menunjang karir kita nantinya. Nah, soal nama dan lain-lain itu aku randomize aja. Orang juga aku randomize aja, pilih yang paling aku suka lalu aku modif lagi gitu. Nah, enaknya di The Sims 4 ini ada semuanya tuh lebih detail dan pilihan rambutnya lebih real ya. Dan ini jujur waktu The Sims base game yang sebelumnya aku mainin ini nggak selengkap ini rambutnya. Jadi kayaknya ada penambahan fitur dan alhamdulillahnya gratis sekarang karena setahu aku dulu mesti beli gitu. Nah, ini ada juga fitur detail edit mode. Jadi itu bisa benar-benar kita tuh ngezoom, istilahnya hidung tuh kita bisa tarik gitu loh, bisa tarik biar mancung dan segala atau bagian muka lain juga bisa. Nah, ini makeupnya. Di sini juga ada makeup dari MAC. Coba, lucu banget gak sih? Terus udah deh aku pilihnya yang nude biasanya. Karena ini untuk daily ya, untuk benar-benar sehari-hari The Sims ini menjalani hari-harinya gitu. Dan di sini juga ada aksesoris, ada earbuds. Coba dulu tuh aku belum ada earbuds, inget banget. Lalu anting-anting juga kayaknya ada tambahan deh, ada tambahan model lain ya. Yang paling ini aku ini banget sih earbuds sih, sama medical appliance deh kalau nggak salah itu tuh dulu aku tidak ada seingat aku waktu aku awal main The Sims. Nah, ini rambut ini juga bisa di set sesuai baju apa yang kita mau. Ini kan ada 8 jenis baju nih ya, 8 jenis tema outfit yang kita bisa pilih sesuka kita. Nah, aku mau nih rambut ini tuh ada di setiap occasion kecuali atlet, kecuali pas aku olahraga. Pasti olahraga tuh harusnya dikuncir dong. Ya udah, cari deh kita rambut yang dikuncir atau dikepang atau setidaknya terikat gitulah. Nah, ini pilihan rambutnya, kalian bisa lihat sendiri. Nah, jadi terus nih ya, sebuah life hacks juga. Jadi ada namanya thesimresorts.com, itu untuk custom content. Jadi kalian bisa pilih rambut, bahkan outfit dan rumah, sampai rumah lo bisa diambil dari situ. Cuma ya nanti mungkin penerapan di gamenya akan ada perbedaan atau akan ada sedikit bug ya. Apalagi kalau misal laptop kalian itu belum cukup untuk spesifikasi The Sims gitu. Jadi mungkin untuk main biasa bisa, tapi untuk custom content dan tambahan lainnya belum bisa. Itu akan ada bug
gitu. Outfitnya pun lucu-lucu kayak yang tadi. Nah, kayak screen ini nih. Ini juga untuk pilih bajunya, aku biasanya biar cepet aja nih dari styled looks. Bener-bener udah pilih yang pasangan semuanya dari atas sampai bawah, bahkan setopi-topinya, semakeup-makeupnya gitu. Aku biasa pilih dari situ aja karena tergantung ya kita mau main The Sims ini mau concern ke outfitnya atau ke gameplaynya gitu. Kalau gameplaynya sih sebaiknya udah langsung satu cakep main gitu, nggak perlu modif satu-satu, atasnya cari yang spesifik, bawahnya cari yang spesifik, kan nggak perlu gitu karena udah tersedia di styled looks. Dan ini semuanya aku pakai styled looks. Nanti misalnya kalian mau main The Sims bisa explore sendiri bajunya mau apa, misal atasannya mau tank top ini tapi bawahannya mau jeans gitu, bisa juga. Itu bisa dieksplor sendiri sebebas itu. Cuma ya kembali lagi karena aku concernnya ke gameplaynya, jadi pakai styled looks gitu. Karena asli ya Create a Sims itu lumayan makan waktu, apalagi kalau kita terlena nih istilah, apalagi kalau misalnya kita kayak aku mau bikin Miss White gitu, istilahnya yang benar-benar serba putih, dari head to toe serba putih, bahkan aksesorisnya juga yang emas putih gitu-gitu. Itu lumayan makan waktu sih karena nyocokinnya itu harus detail dan bikin kita kesenangan juga. Nah, seingat aku di The Sims base game yang lama itu belum ada baju untuk hot weather dan cold weather gitu. Nah, kalau hot weather, cold weather itu ada di seasons dulu tuh dapetnya. Pas pack seasons keluar atau kita udah purchase, itu pasti baru bisa kita akses tuh hot weather dan cold weather. Jadi The Sims ini akan ganti baju di kala musim yang sedang berlangsung di situ. Gitu sih. Oke, ini udah jadi nih ya Sims aku. Ini residential words-nya kalau di base game itu cuma 3. Sedangkan kalau di full pack-nya ini kayak gini. Nah, bahkan ada Asian culture loh di New Worlds residential yang full pack-nya itu. Ntar deh kapan-kapan ya kita spill. Ini kalau untuk base game ada 3 world. Biasanya sih kalau perumahan sih ini ya. Kalau Oasis Springs juga bisa sih, cuma dia kayak gurun-gurun pasir gitu, nggak hijau. Ini kita pilih rumah yang 1 kamar mandi dan 1 kamar tidur, biar gampang karena kita hidup sendirian gitu. Kita pilihnya yang furnish biar udah ada barangnya. Jadi ya udah nggak usah atur-atur layout rumahnya lagi, udah tinggal ganti-ganti aja. Nah, di build mode ini ada namanya styled rooms. Jadi istilahnya kayak desain yang udah bisa langsung dipasang di rumah tersebut gitu. Tapi ya kembali lagi ada ukurannya ya. Nah, tapi kalaupun misalnya kita mau ambil desainnya aja gitu, misal kita mau ambil warna catnya, mau ambil warna keramiknya gitu, bisa. Jadi kita tinggal klik aja terus kita terapkan di toilet yang udah ada gitu. Nah, terus biasanya aku harus banget ganti tempat tidur, karena tempat tidur itu salah satu yang menunjang The Sims itu tetap hidup istilahnya. Karena nanti ini kan hidup kita tuh bakal sibuk banget ya, apalagi kalau kita kerja gitu dan punya kesibukan lain. Di The Sims ini energi kita tuh pasti harus diisi ya pastinya, kalau enggak nanti The Simsnya pingsan, patik gitu lah istilahnya, terlalu capek. Tempat tidur itu kita cari yang comfortable-nya ada dan emang pasti lebih mahal, istilahnya tuh lebih mahal dan tidurnya lebih cepat energinya untuk keisi gitu. Jadi emang ada harga ada kualitas guys. Aku beli TV, jadi karena tadi tuh TV-nya terlalu kecil, jadi kita ganti TV yang agak ada harganya sedikit lah, karena kita hemat budget. Jadi kita ambil aja buffet yang ada di kamar buat alas TV-nya. Nah, cukup thrilling banget karena milih harga-harga TV itu ya ternyata jauh di luar ekspektasi kita ya, karena uang kita kebetulan dikit dan kita non cheat base game yang benar-benar ori gitu. Budgetnya kita, buffetnya kita ambil dari kamar, TV-nya kita beli gitu. Nah, selain TV, menurut aku ada electronic appliance yang untuk dipertimbangkan beli yang mahal, yaitu kulkas dan kompor. Jadi kalau kulkas dan kompor itu nantinya akan berpengaruh ke food consumption-nya di The Sims. Istilahnya The Sims-nya akan lebih cepat kenyang
dan lebih satisfied sama masakannya dengan kulkas dan kompor yang oke. Nah, untuk barang yang ada pasti masuknya ke inventory, dan itu nantinya akan bisa nambah tabungan kita gitu. Nah, ini aku mulai jual-jual ini karena udah kebeli semua ya. Oke, terus kita setting wallpaper. Gak lama setelah modifying surfaces kayak gini, kita langsung masuk ke gameplaynya. Dan hal pertama yang sebaiknya dilakukan oleh The Sims nih ketika awal pindah ke new residential atau place to world itu adalah kita harus punya satu skill penting, yaitu apa? Memasak. Dan memasak itu caranya adalah kita nonton dari cooking skill yang ada di TV kita. Nah, kenapa sih aku bela-belain banget beli TV? Karena ini. Jadi kita benar-benar, biasanya kalau kita pindah ke sebuah tempat ada namanya welcome wagon. Itu sih sebentar ya, tapi nanti tamu-tamu tuh pada datang, pada nyapa kita, dan itu ada kayak appreciate value-nya. Mereka sih bawa makanan, biasanya bawa fruit cake apa deh kalau nggak salah. Nah, itu kadang Sims kita nggak suka, kadang suka juga. Ada bagusnya kalau kita punya skill masak biar bisa masakin tamu-tamu kita. Kalau uangnya habis ya udah tinggal cari kerja. Ini di luar adanya cheat ya. Sebenarnya cheat itu udah tersebar di mana-mana, udah di website apapun, di artikel manapun tentang The Sims, bahkan Sims fandom juga itu ada pasti untuk cheat The Sims gitu. Cuma kayaknya lebih seru kalau emang kita tahan dari awal. Istilahnya bener-bener main dari kita miskin banget gitu. Aku pernah nyoba Rags to Riches gitu ya istilahnya ya. Dan itu beneran ada. Ini kita cari kerja nih. Ada part time, ada yang full time. Dan ini base game. Sekarang ada pekerjaan freelancer. Dulu seingat aku tidak ada. Style influencer itu pekerjaan baru ya yang ada di base game sekarang. Yang selesai hari ini teman-teman untuk perkenalan base game kita. See you in another video.